Malam itu, di bawah langit Sevilla yang bergemuruh, sebuah cerita baru mulai ditulis. Di tengah panasnya El Clasico final Copa del Rey, Barcelona dan Real Madrid berduel hidup mati demi satu trofi. Semua mata tertuju pada para bintang besar. Namun di antara nama-nama megah itu, satu sosok yang justru mencuri segalanya. Ia adalah Pedri, maestro lini tengah Barcelona. Satu gerakan kecilnya mengubah jalannya pertandingan. Satu tendangannya membuat jutaan pasang mata membelalak. Dan satu momennya ketika Jude Bellingham, bintang Real Madrid, hanya berdiri pasif di tengah lapangan, seolah terhipnotis, membuat penasaran apa yang terjadi padanya. Barcelona tidak hanya bertarung, mereka menguasai. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa era baru sedang lahir. Tapi apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bagaimana satu generasi muda Barcelona bisa mempermalukan Real Madrid dalam 3 laga besar berturut-turut? Dan kenapa semua orang kini menyebut nama Pedri sebagai otak, roh, dan wajah baru Barcelona? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Dari peluit pertama ditiup, Barcelona langsung menunjukkan siapa yang menguasai lapangan. Dan hanya butuh 28 menit untuk membuka keunggulan. Dari sebuah kerja sama brilian, Pau Cubarsí yang memotong bola dan memulai serangan, mengoper ke Pedri, dan Pedri berikan umpan lambung ke Yamal. Kemudian si bocah ajaib Yamal tanpa ragu mengirimkan umpan datar ke Pedri yang berdiri di luar kotak penalti. Dan tanpa kontrol, hanya satu tendangan keras, bola sukses menjebol gawang Courtois. Real Madrid sempat membalikkan keadaan lewat tendangan bebas Mbappe di menit ke-77 dan sundulan Tchouaméni dari tendangan sudut Arda Güler. Keunggulan itu membuat para pemain Madrid mulai percaya diri. Tapi Barcelona bukan tim yang menyerah begitu saja. Di menit-menit ke-84, Yamal kembali beraksi. Dengan ketenangan luar biasa, ia memberikan umpan matang ke Ferran Torres yang berbuah gol penyama. Pertandingan dilanjutkan ke babak extra time dan Jules Koundé datang sebagai pahlawan di menit ke-116 yang menjadi penentu kemenangan. Dari kesalahan umpan Madrid, Koundé melepaskan tembakan keras tak terbendung. 3-2 untuk Barcelona. Gelar Copa del Rey resmi kembali ke tangan Blaugrana. Barcelona have won. A tense, a dramatic. Ya, dan sang pelatih Hansi Flick merasa bangga apa yang ditampilkan oleh para anak asuhnya. Kami berjuang keras, saya sangat menghormati para pemain saya. Kami menjalani pertandingan yang seru hari ini. Dengan 2 tim yang luar biasa dan tim terus berusaha hingga akhir, saya rasa semua orang bangga dengan para pemain ini, kata Flick dikutip dari Deportivo. Selain itu, Flick yang sudah memenangi 2 trofi musim ini juga merasa senang berada di tim Barca. Saya bangga dengan tim ini, klub ini, semua orang di sini berusaha melakukan yang terbaik untuk meraih kesuksesan. Itu penting. Saya sangat senang berada di sini dan bekerja dengan sekelompok pemain hebat. Semua orang di sini bekerja keras setiap hari. Bahkan terdapat fakta jika Flick tengah memenangkan 8 trofi dari 8 final yang ia lakoni, yang artinya Flick tak terkalahkan di laga final. Pedri, otak serangan yang menghipnotis Madrid. Di malam penuh tekanan, saat para pemain besar sering terjebak ketegangan, Pedri justru dengan tenang membuat orang yang dihadapannya terhipnotis. Ia mengatur ritme, ia mengalirkan bola, ia memutus serangan Madrid sebelum berkembang. Statistiknya pun berbicara, 108 sentuhan, terbanyak di antara semua pemain di lapangan. Kemudian memiliki 86% akurasi umpan, menciptakan 3 peluang emas, 4 kali long ball sukses, 8 kali melakukan recovery ball, 1 kali intersepsi, dan berhasil memenangkan 5 duel. Dan di tengah tekanan luar biasa, dialah yang menjadi otak permainan Barcelona. Seperti yang ia lakukan pada gol pertamanya, berawal dari Pedri yang dengan tenang menguasai bola di tengah lapangan, membaca situasi, kemudian melakukan oper lambung ke Yamal yang sudah dalam posisi siap. Lalu Pedri nggak tinggal diam, ia lari ke depan membantu serangan. Seketika pemain bertahan Madrid tertuju pada Yamal. Pedri mencari posisi bebas untuk siap menyambut umpan dari Yamal. Dan akhirnya, dari satu tendangannya berhasil membobol jala Courtois.
Bahkan momen ini membuat pemain Madrid seperti Jude Bellingham hingga Modric tak percaya apa yang dilakukan Pedri. Bellingham hanya bisa berdiri di tengah lapangan, tangan di atas kepala, diam, menatap seolah-olah terhipnotis. Tak heran media dunia pun langsung menyoroti Pedri, seperti akun @football_espanya di X yang menyebut penyesalan Pedri sempurna. Bahkan akun @barcauniversal dan @mundodespectivo di X menyebut gol Pedri mirip dengan Iniesta. Ditambah kedua foto ini mengingatkan kita dengan duel Neymar dengan Iniesta seperti apa yang terjadi semalam. Dominasi penuh Barcelona atas Real Madrid musim ini. Apa yang terjadi malam itu bukan sebuah kebetulan. Barcelona memang sedang membangun dominasi nyata atas Real Madrid sepanjang musim ini. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi 3 kali berturut-turut. Mereka mempermalukan rival abadinya. Pertama 0-4 di La Liga, kemudian Supercopa de España menang 2-5, dan terbaru Copa del Rey juara dengan mengalahkan Madrid 3-2. 3 laga, 3 menang, berturut-turut raih 2 trofi. 3 pertemuan, 3 kemenangan besar. 2 trofi sudah diamankan, Supercopa dan Copa del Rey. Dan kini, La Liga dan Liga Champions tinggal menunggu untuk direbut. Pertarungan Hansi Flick dan Ancelotti yang benar-benar pertarungan sepihak musim ini, 3 kali bertemu, 3 kali Flick mengalahkan Ancelotti tanpa ampun. Bahkan dalam 2 laga final, Barcelona selalu mencetak 3 gol bahkan lebih. Lebih dari sekedar statistik, Barcelona menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan. Mentalitas, keyakinan, kelaparan akan kemenangan. Bahkan dari supporter pun juga sudah terlihat. Lihat saja bagaimana mentalitas dan keyakinan supporter Barca saat bertemu dengan supporter Real Madrid ketika menuju stadion. Ya, Barcelona bukan hanya tim yang lebih muda. Mereka bukan hanya tim yang lebih cepat. Mereka adalah tim yang lebih siap untuk bertarung, untuk menderita, dan untuk menang. Real Madrid yang biasanya menjadi mimpi buruk Barcelona di ajang-ajang besar, kini justru menjadi korban dominasi total. Seperti kata Yamal dengan percaya diri, tidak masalah jika mereka mencetak 1 atau 2 gol melawan kami, karena mereka tidak bisa mengalahkan kami tahun ini, dikutip dari Mundo Deportivo. Lahirnya era baru Barcelona. Barcelona resmi membuka lembaran baru dalam sejarah emas mereka. Tanpa Messi, tanpa Xavi, tanpa Iniesta. Kini, generasi baru muncul, membawa bendera Blaugrana ke ketinggian baru. Pedri, si otak baru permainan. Lamine Yamal, bocah ajaib berusia 16 tahun yang membuat bek Madrid ketar-ketir. Pau Cubarsí, bek 18 tahun dengan mental baja sekelas veteran. Di bawah kepemimpinan Hansi Flick, Barcelona bukan hanya menciptakan bakat, mereka membangun sebuah karakter. Tim ini tahu bagaimana menyerang cepat, tim ini tahu bagaimana menderita ketika ditekan, tim ini tahu bagaimana bangkit saat hampir tenggelam. Seperti kata Flick usai laga, saya hormat kepada para pemain, mereka tak pernah menyerah, mereka berjuang sampai detik terakhir. Dan semangat itu terasa di seluruh skuad.
Ferran Torres, sang MVP, dengan rendah hati menyebut, "Kami semua adalah MVP, kami keluarga." Ter Stegen, sang penjaga gawang veteran, juga berkata, "Kami sudah punya 2 gelar, tapi kami masih lapar untuk lebih banyak lagi." Ya, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa cukup, hanya ada satu mentalitas, menang dan terus menang. Dan malam itu, di hadapan Real Madrid yang kelelahan dan tak berdaya, dinasti itu resmi dinyalakan. Malam itu, Pedri tak hanya mencetak gol, dia membuktikan bahwa era baru Barcelona telah lahir dan dunia hanya bisa terpaku menyaksikannya.